Bab 181, kembali, 3. Meskipun Akademi Saint Laurent tetap mempertahankan divisi penyihir, para penyihir telah lama dianggap sebagai musuh publik oleh semua siswa dan guru. Lebih jauh lagi, penyihir itu telah menyerang 2 siswa selama ujian. Dengan sikap yang dimiliki semua orang terhadap penyihir, siswa itu mungkin akan dikeluarkan dari Akademi Saint Laurent jika mereka mengidentifikasinya. Orang tua itu tidak meragukan hal itu sama sekali. Aku sudah tahu. Tidak ada di antara kalian yang baik. Karena ini adalah ujian, maka ujian harus didasarkan pada kemampuan masing-masing individu. Kedua siswa itu pasti tidak mampu, sehingga jatuh ke dalam perangkap seperti itu. Ini membuktikan bahwa mereka bukanlah lawan sang penyihir. Orang tua itu tidak merasa gugup ketika mendengar apa yang dikatakan Ouyang Huanyu. Sebaliknya, dia merasa senang. Jika Ouyang Huanyu mengetahui identitas siswa itu, dia tidak akan menemuinya untuk membicarakan omong kosong seperti itu. Dia ada di sana karena dia tidak tahu tentang identitas siswa itu. Begitukah, murid terbaik divisi pendekar pedang saat ini, apakah dia tidak mampu? Ouyang Huanyu tertawa pelan. Orang tua itu mengernyitkan alisnya. Cao Su, murid terbaik divisi pendekar pedang dan murid lainnya, dikendalikan oleh kutukan gabungan, Illusion Construct. Mereka dengan ceroboh kehilangan semua lencana anggota mereka dan kehilangan 3 botol ramuan. Sejauh yang saya tahu, meskipun tingkat kutukan gabungan seperti Illusion Construct tidak terlalu tinggi, hanya ada beberapa penyihir yang dapat menggunakan keterampilan ini di seluruh benua Brilliance. Apa hubungannya ini denganku? Jika kutukan itu bisa mengendalikan mereka dengan mudah, apakah mereka tidak malu menyebut diri mereka sebagai siswa terbaik? Aku selalu berpikir bahwa siswa dari beberapa divisi yang kau kendalikan adalah sampah. Orang tua itu mendengus tidak senang. Mungkin memang begitu. Namun, para guru takut pada penyihir itu. Jadi, aku datang ke sini untuk memeriksa apakah murid itu ada hubungannya denganmu. Jika memang begitu, mungkin menara penyihir akan menyambut murid pertamanya dalam beberapa tahun. Meskipun demikian, karena kamu tidak tahu tentang ini, maka lupakan saja. Mungkin saja dia bukan murid kita, dan dia mungkin ada di sana dengan beberapa motif tersembunyi. Demi memastikan keselamatan murid-murid kita, aku tidak punya pilihan selain menyelidiki ini lebih lanjut. Ouyang Huanyu merasa tidak berdaya karena dia tidak bisa mendapatkan tanggapan langsung dari lelaki tua itu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau, kata lelaki tua itu sebelum berbalik dan melanjutkan menata buku-buku di atas meja. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Ouyang Huanyu tidak mengatakan apapun lagi dan meninggalkan menara penyihir. Lelaki tua itu hanya mengalihkan pandangannya dari buku-bukunya ketika dekan telah meninggalkan menara penyihir. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya berubah menjadi tatapan lembut. Dia sudah mempelajari Illusion Construct. Anak baik, seperti yang kuduga, dia berbakat. Seperti yang dikatakan Ouyang Huanyu, dia mungkin satu-satunya yang tahu cara menggunakan Illusion Construct di seluruh benua Brilliance. Selain itu, dia sudah lama tidak keluar dari Akademi Saint Laurent, jadi orang luar tidak mungkin mempelajari kutukan kombinasi itu. Satu-satunya kemungkinan adalah anak kecil yang mengambil buku kulit domba. Dia teringat pada si kecil yang membaca buku pengantar sebulan yang lalu. Baru sebulan, dan dia sudah bisa mengeluarkan kutukan kombinasi kelas 4, Illusion Construct. Bakat yang luar biasa. Orang tua itu tidak menyangka bahwa anak kecil yang mengambil buku catatan kulit domba itu akan memahami kutukan kombinasi dalam waktu sesingkat itu karena dia tahu betapa sulitnya kutukan itu. Namun, tampaknya dia telah meremehkannya. Seperti kata pepatah, hijau lahir dari biru, tetapi mengalahkan biru. Seperti yang diharapkan, si kecil itu tidak menyia-nyiakan usahaku yang melelahkan. Kerja bagus, bagus sekali. Mata lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Bab 182, melindungi kekurangan seseorang. 1. Kegembiraan lelaki tua itu mereda ketika dia mengingat kata-kata Ouyang Huanyu. Dia tidak ragu bahwa dekan akan menindaklanjuti apa yang dia katakan, dan dia akan terus menyelidiki identitas siswa tersebut. Dengan kemampuannya, dia tidak akan membutuhkan banyak upaya untuk melakukan itu. Begitu anak itu terungkap, orang tua itu memandang langit redup di luar pintu sambil merasa khawatir. Benua Brilliance saat itu tidak sama seperti sebelumnya. Jalan seorang warlock merupakan beban yang terlalu berat untuk ditanggung seseorang. Orang tua itu mengepalkan tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan membuat keputusan.
Shen Yanxiao sedang berada di tempat tidur asramanya ketika semua itu terjadi, dan dia sama sekali tidak menyadari masalah yang sedang menghampirinya. Hasil ujian diumumkan pada hari ketiga. Para siswa berkumpul di sekitar alun-alun sejak pagi dan berdesakan di depan papan pengumuman untuk memeriksa hasil ujian mereka. Mereka juga ingin mengetahui kelas mana yang telah mereka tempati. Tang Nazi menyeret Shen Yanxiao ke tengah kerumunan yang sangat ramai dan akhirnya tiba di depan papan pengumuman divisi herbalis. Tang Nazi segera menemukan nama mereka, dan seperti yang diharapkan, keduanya memperoleh nilai tertinggi untuk ujian tersebut. Mereka juga ditempatkan di kelas ungu divisi herbalis untuk pendaftaran musim gugur itu. Tang Nazi juga gembira melihat nama, Shen Jue, tertulis di bagian atas daftar. Semua orang iri dengan nilainya. Little Jue, kau yang pertama, kau yang pertama. Tang Nazi sangat terkejut dan memegang bahu Shen Yanxiao. Dia sangat gembira, dan seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Saat Tang Nazi berteriak kaget, kerumunan lainnya terdiam. Tatapan semua orang tertuju pada Shen Yanxiao. Rasa iri, cemburu, ketidakpastian, keraguan, penghinaan, dan penghinaan. Tatapan mata mereka yang rumit muncul tanpa ada yang disembunyikan. Beberapa siswa tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Shen Yanxiao di perkemahan, jadi itulah pertama kalinya mereka melihat siswa terbaik di kelompok itu. Sosok mungil Shen Yanxiao tampak lebih besar saat ia berdiri di samping Tang Nazi yang bertubuh lebih besar. Meskipun Tang Nazi bersemangat, tidak ada senyum di wajahnya. Sebaliknya, ia tampak seperti sedang mengerutkan kening. Itu dia, sekelompok mahasiswa baru berkumpul dan menatap mahasiswa terbaik yang tampak biasa saja. Para mahasiswa baru tidak sesombong para senior, dan mereka tidak berani menunjukkan permusuhan terbuka terhadap Shen Yanxiao di depan umum. Namun, mereka telah mendengar beberapa rumor tentang Shen Jue saat mereka berada di perkemahan. Kebanyakan dari mereka telah mendengar tentang bagaimana Shen Jue adalah seorang idiot yang tidak kompeten yang hanya bisa menyanjung dan menjilat tuan muda dari 5 keluarga bangsawan. Dia hanya berhasil memperoleh hasil yang luar biasa itu karena itu. Mereka mempercayai rumor itu ketika mereka melihat dia secara langsung. Mereka hanya melihat seorang pria berpenampilan biasa yang tidak dapat menarik perhatian siapapun bahkan jika dia berdiri di tengah keramaian. Dia juga tampak muda. Tentu saja, seorang anak berusia 13 tahun akan selalu lebih muda daripada anak berusia 15 tahun. Dia juga memiliki fisik yang lemah, seolah-olah embusan angin dapat menerbangkannya. Jelas sangat sulit untuk melihatnya sebagai seseorang yang kuat. Tang Nazi, yang berdiri di sampingnya, tinggi dan tampan. Dia juga seorang guru muda dari keluarga Black Tortoise. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, murid terbaik seharusnya bukan anak yang bertubuh lebih kecil itu. Bab 183, Melindungi Kekurangan Seseorang, 2. Mereka mengira hal itu sama dengan rumor yang beredar. Si kecil itu pasti telah menjilat Tang Nazi dan anggota tim lainnya hingga mencapai posisi itu. Semua murid pertama merasa jijik, dan tanpa sadar mereka mundur selangkah. Mereka yakin bahwa mereka tidak peduli dengan politik dan kegiatan material dan akan benci apabila mereka menjadi antek orang lain. Pikiran macam apa yang ada dalam benak Shen Yanxiao? Sebelum Tang Nazi berbicara, dia sudah tahu bahwa dia akan diejek secara tidak adil. Namun, saat dia melihat tatapan menghina yang mengelilinginya, ekspresinya berubah dingin. Dia sangat akrab dengan ekspresi-ekspresi itu. Dulu ketika dia berkeliaran di jalan, orang-orang yang lewat akan menatapnya dengan ekspresi menghina yang sama, seolah-olah keberadaannya mencemari udara. Namun, setelah dia menjadi dewi pencuri nomor 1, dia senang melihat orang-orang bodoh yang sombong dan sok benar itu menunjukkan ekspresi ketakutan saat mereka memohon pengampunan. Suatu hari nanti, ia akan membiarkan orang-orang itu bersikap seperti orang-orang di kehidupan sebelumnya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatapnya seperti itu. Keheningan Shen Yanxiao membuat para siswa tahun pertama itu semakin gelisah. Mereka mulai berbisik-bisik tentangnya, dari penampilannya yang polos hingga tubuhnya yang kurus dan lemah. Bahkan aksesoris yang dikenakannya menjadi alasan untuk membencinya. Bisikan-bisikan itu lama-kelamaan makin keras dan menyebar ke telinga Tang Nazi. Tang Nazi mengerutkan kening dan menarik Shen Yanxiao ke sisinya. Tatapan tajamnya menatap tajam ke arah siswa tahun pertama itu, dan dia berkata dengan kesal, "Jika kamu terus mengganggu Little Jue, aku akan mencabut lidahmu." Kerumunan mahasiswa tahun pertama tidak menyangka bahwa Tang Nazi, tuan muda keluarga penyu hitam,
akan berdiri dan melindungi seorang prajurit tanpa nama. Mereka berasumsi bahwa Shen Yanxiao adalah anteknya. Meskipun Tang Nazi biasanya sembrono dan tidak senonoh, berbeda ketika otot-otot wajahnya menegang. Seolah-olah aura tak berwujud telah menyelimuti para siswa tahun pertama. Mereka segera berhenti berbicara. Tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Mata tajam Tang Nazi seperti elang, dan seolah-olah dia dapat mencabik-cabik mereka. Tak seorang pun berani mengusik gengsi kelima keluarga besar itu. Mereka semua gelisah, seperti burung-burung yang terkejut oleh dentingan haluan. Lalu mereka buru-buru bubar dari papan pengumuman. Tidak perlu repot-repot dengan mereka. Shen Yanxiao melihat profil samping Tang Nazi, dan dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Meskipun si idiot itu tampak seperti orang bodoh pada saat-saat biasa, dia tidak menyangka dia akan memiliki aura seperti itu ketika dia serius. Setelah semua orang pergi, Tang Nazi segera kembali ke penampilannya yang biasa. Dia mendengus pada siswa tahun pertama itu dan berkata, "Kau benar-benar memiliki temperamen yang baik, membiarkan mereka memfitnahmu seperti itu." Tang Nazi menganggap Shen Jue sebagai seseorang yang mudah berteman, dan dia belum pernah melihatnya tidak senang. Singkatnya, dia memiliki kepribadian yang baik. Jika itu orang lain, dia tidak akan mempermasalahkannya. Shen Jue adalah seseorang yang dia lindungi, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menindasnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" Melompat keluar dan melawan mereka. Shen Yanxiao berkata sambil tertawa. Tang Nazi mendengus. Kemudian, dia menatap Shen Jue dengan ekspresi rumit. Dia ragu sejenak sebelum berkata, "Ini semua salahku. Aku telah merebut pujianmu. Kamu telah membuat penawarnya, tetapi akulah yang mendapatkan pujian itu. Jika bukan karena kamu, kita tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Seperti ini, kita juga bisa saja tersingkir dari ujian pada malam pertama." Tang Nazi merasa bersalah atas pujian yang diambilnya dari Shen Jue. Dia mengerti apa yang ada dalam pikiran Qixia, dan dia mengikuti jejaknya. Bab 184, Melindungi Kekurangan Seseorang 3. Itu adalah kesepahaman diam-diam di antara mereka berempat. Mereka tidak perlu membahas apapun sebelumnya, dan mereka terbiasa bereaksi sesuai dengan situasi yang ada. Namun, mereka mengabaikan sedikit masalah dengan pengaturan mereka yang biasa, dan itu adalah Shen Jue. Si kecil itu tidak memiliki latar belakang yang sama dengan mereka, jadi dia tidak bisa bersikap tidak peduli seperti mereka. Selain itu, orang luar juga kasar dengan kata-kata mereka. Keputusan yang mereka ambil membuat semua orang mencap Shen Jue sebagai orang yang menumpang hidup orang lain. Tidak seorang pun tahu bahwa jika bukan karena Shen Jue yang mengirimkan penawarnya tepat waktu, semua tuan muda dari 5 keluarga bangsawan besar itu akan dijejalkan ke dalam kelas merah. Mereka tidak akan bisa tetap berada di kelas ungu. Ketika mendengar komentar tentang Shen Jue, Tang Nazi merasa seakan-akan ada jarum yang menusuk hatinya. Meskipun dia tidak terkendali, dia tidak ingin melibatkan seorang kawan yang berharga. Kenapa aku tidak membicarakannya dengan mereka bertiga nanti, sehingga kita bisa menjelaskan situasi penawar racun itu kepada para guru? Dalam kasus ini, tidak ada yang berani meremehkanmu lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin Tang Nazi menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengambil pujian atas kontribusi Shen Yanxiao. Jelas bahwa bocah kecil itu adalah seorang jenius dalam pengobatan herbal, dan orang-orang tolol itu menganggapnya sebagai sampah. Shen Yanxiao menjadi gelisah saat mendengar bahwa Tang Nazi bermaksud menjelaskan kejadian dengan penawar racun itu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Aku rasa ini cukup baik untukku. Aku tidak suka masalah, dan mengapa aku harus peduli dengan bagaimana orang lain melihatku?" Sungguh lelucon. Shen Yanxiao merasakan bahwa guru bernama Ling Yue itu awalnya curiga padanya. Untungnya, Qixia dan Tang Nazi berhasil mengelabui dia, meskipun dengan kesulitan besar. Jika Tang Nazi mendatanginya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai pencuri dan menangkapnya. Lebih jauh lagi, dia tidak punya cara untuk menjelaskan bagaimana dia memperoleh penawarnya itu. "Apakah kamu benar-benar berpikir begitu?" Tang Nazi bertanya dengan nada tidak yakin. "Ya," kata Shen Yanxiao sambil mengangguk tegas. Tang Nazi menghela napas dan mengusap kepala Shen Yanxiao dengan kasar. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kau memang memiliki temperamen yang baik. Kau memiliki bakat yang hebat, namun sepertinya kau sudah terbiasa menyembunyikan kemampuanmu.
Kau lebih suka membiarkan orang lain meremehkanmu daripada memberitahu mereka bahwa kau sebenarnya seorang jenius dalam pengobatan herbal. Tang Nazi menghargai kurangnya keinginannya untuk menjadi terkenal. Mungkin prestasi Shen Jue disebabkan oleh pengabdiannya pada pengobatan herbal dan kurangnya perhatian terhadap ketenaran dan kekayaan. Tang Nazi diam-diam mengaguminya karena cara kerjanya. Namun, Shen Yanxiao hanya bisa menderita dalam diam. Dia tidak mengerti bagaimana Tang Nazi bisa melihatnya sebagai seseorang dengan karakteristik yang mulia dan integritas yang tidak perlu diragukan. Lebih jauh, mengapa dia berpikir bahwa dia berbakat dalam pengobatan herbal? Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa membuat ramuan yang paling sederhana. Itu adalah kesalahpahaman yang besar dan keterlaluan. Saat mereka sedang asyik dengan pikiran mereka masing-masing, mereka mendengar teriakan yang menyuruh semua orang untuk berkumpul. Jadi, semua siswa di alun-alun berkumpul di depan panggung. Tang Nazi menyeret Shen Yanxiao ke tujuan itu dan menemukan Qixia, Yang Xi, dan Yan Yu, yang sudah berdiri di antara kerumunan. Bagaimana hasil kalian, Tang? Nazi dengan senang hati bertanya kepada Qixia dan kelompok lainnya. Seperti biasa, kelas ungu. Qixia mengangkat bahu. Mereka telah mendengar hasil mereka dari gosip siswa lain. Mereka bahkan tidak perlu memeriksanya sendiri. Hehe, Little Jue dan aku juga masuk ke kelas ungu, kata Tang Nazi sambil tersenyum. Itu sudah diduga. Qixia melirik Shen Yanxiao yang dibawa Tang Nazi dan tersenyum padanya. Aku mendengar beberapa rumor buruk tentangmu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Qixia. Shen Yanxiao secara intuitif tahu apa yang telah didengarnya dan menggelengkan kepalanya. Bab 185, Tangkap Sang Penyihir 1. Alun-alun segera menjadi sunyi ketika Ouyang Huanyu perlahan melangkah ke panggung tinggi. Pandangan semua orang terfokus pada orang yang paling berwibawa di akademi. Semua orang telah melakukannya dengan sangat baik dalam ujian ini. Saya harap kalian semua dapat maju lebih tinggi tahun depan. Ouyang Huanyu menatap para siswa dengan senyum lembut namun mengagumkan. Namun, terjadi kecelakaan saat ujian berlangsung, sehingga beberapa siswa tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Pidato Ouyang Huanyu menyebabkan keributan di kalangan mahasiswa. Semua orang mengira bahwa ujian terakhir adalah ujian paling kacau dalam sejarah akademi. Karena pembatasan ramuan, sebagian besar siswa tereliminasi bahkan sebelum mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Kekalahan tim Cao Su dan Meng Yiheng adalah yang paling tragis dari semuanya. Namun, Ouyang Huanyu menyebutkan bahwa sebuah kecelakaan telah terjadi selama ujian. Apa kecelakaannya? Saat berdiri di samping Qixia dan yang lainnya, Shen Yanxiao sedikit mengernyit. Ia punya firasat buruk tentang apa yang akan terjadi. Ini seharusnya menjadi ujian kolaboratif untuk divisi magus, herbalis, pendekar pedang, pendeta, pemanah, dan ksatria. Namun, secara kebetulan, kami menemukan seseorang yang tidak termasuk dalam salah satu dari 6 divisi ini. Senyum Ouyang Huanyu memudar, dan matanya yang tajam menatap ke arah para siswa sambil terus berkata, selama ujian ini, para guru menemukan 2 siswa dengan pecahan sihir korosif di tubuh mereka. Seperti yang kalian ketahui, hanya kutukan yang dilemparkan oleh seorang penyihir yang akan meninggalkan pecahan sihir korosif. Jadi, kami menyimpulkan bahwa ada seorang penyihir yang menyamar sebagai siswa dari salah satu divisi kami, dan dia telah menggunakan kutukan untuk menyerang siswa kami. Penyihir. Tidak kusangka ada penyihir di akademi kita. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Orang itu tidak akan menyerang kita, kan? Apakah penyihir itu menyerang Cao Su dan yang lainnya? Apakah itu sebabnya mereka tersingkir? Perkataan Ouyang Huanyu langsung membuat panik para siswa. Mereka sudah cukup khawatir terhadap penyihir. Kemudian mereka mengetahui bahwa ada karakter berbahaya yang bersembunyi di antara mereka, dan 2 siswa telah diserang. Benua cemerlang telah lama menjelek-jelekkan para penyihir, dan hal itu menyebabkan semua orang takut pada para penyihir. Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Dia akhirnya mengerti mengapa Bai Ling bertanya seperti itu. Mereka mengetahui keberadaannya karena dia tidak menyadari bahwa kutukan akan meninggalkan serpihan sihir. Kurangnya pemahamannya tentang penyihir merupakan kerugian baginya. Shen Yanxiao menyipitkan matanya melihat kepanikan yang dirasakan para siswa saat mendengar nama penyihir. Ketakutan mereka terhadap penyihir tampak jelas. Karena Ouyang Huanyu telah mengemukakan masalah ini, dia berasumsi bahwa Ouyang Huanyu juga tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Seperti yang diyakininya, Ouyang Huanyu melanjutkan,
tindakan orang ini telah mengancam keselamatan siswa kami. Jadi, untuk menemukan orang ini, kami akan melakukan pencarian terhadap kalian semua. Saya harap semua orang akan bekerja sama dengan kami. Para siswa merasa tenang saat mendengar bahwa dekan akan mencari penyihir itu. Tidak ada yang menginginkan karakter berbahaya begitu dekat dengan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang penyihir. Mereka hanya tahu apa yang mereka dengar dari keluarga mereka, dan begitulah cara penyihir menggunakan kutukan untuk melakukan penelitian yang kejam dan terlarang. Terlalu berlebihan untuk mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk seorang penyihir. Qixia memandang kerumunan yang bersemangat itu, tetapi dia merasa agak kecewa dengan situasi tersebut.